Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa budiman yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun ini atau tahun 2024. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan ini, tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tentunya kita hadiahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya kelak akan memberikan kita syafaat di yaumil qiyamah kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada pada bulan Ramadan. Tentunya semuanya mengenal bulan Ramadan itu seperti apa, dan sangat banyak sekali keutamaan yang terdapat pada bulan suci Ramadan. Nah, untuk kali ini Ustadz akan menyampaikan kepada kalian bagaimana menjemput yang namanya Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah bulan yang begitu banyak kemuliaannya. Dan di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar atau malam lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, ketika kita beribadah pada malam itu, maka pahalanya sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih pahalanya bagi kita yang beribadah pada malam kemuliaan tersebut. Lalu bagaimana kenapa bisa turunnya surah Al-Qadar atau malam kemuliaan? Salah satu asbabun nuzul turunnya malam kemuliaan ini adalah suatu ketika para sahabat baginda Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah dan mengeluh dengan keadaan mereka. Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami ini yang umurnya tidak panjang seperti umat-umat terdahulu yang umurnya 100 tahun, bahkan yang umurnya lebih dari 1000 tahun. Bagaimana kalian bisa mendapatkan kemuliaan itu? Lalu Rasulullah SAW menjawabnya dengan bantuan malaikat Jibril dengan memberikan informasi turunnya Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 30 hari yang ada dalam bulan Ramadan, ada satu malam yang spesial buat kita umat baginda Rasulullah SAW yang tidak ada ditemukan atau diberikan kepada umat-umat terdahulu, khusus untuk umat Nabi Allah Muhammad SAW, yaitu malam Lailatul Qadar atau malam lebih baik daripada 1000 bulan, atau kita beribadah di dalamnya
kita mendapatkan pahala lebih dari, bagikan kita beribadah lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun lamanya. Masya Allah, begitu besar manfaat atau keutamaan pada malam kemuliaan ini. Lalu bagaimana caranya sih kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Jadi tips yang pertama adalah iktikaf di masjid. Apakah itu iktikaf di masjid? Berdiam diri di masjid pada 10 hari terakhir pada malam bulan Ramadan. Iktikaf di masjid bisa kita mulai ketika selesai sholat tarawih, kita pulang sebentar, kemudian kita ajak orang tua kita, ayah kita, jam 10 malam mungkin kita pergi ke masjid untuk berdiam diri, untuk bertafakur, membaca Quran, memperbanyak beberapa lembar Al-Quran dibaca pada malam itu, kemudian berzikir kepada Allah, kemudian bertafakur, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya tidur saja. Jadi kebanyakan kalau kita ini ketika iktikaf di masjid, kita bawa perbekalan, kita bawa tikar, kita bawa sajadah, kita bawa tempat alas untuk tidur. Sampai di masjid kita tidak berzikir, tidak membaca Quran, tidak melakukan ibadah, tetapi hanya pindah tidur saja. Nah, konsep inilah yang kita hindari, kita ubah. Lalu bagaimana? Tadi perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain beriktikaf di masjid, kita hendaknya memperbanyak sholat tahajud. Sholat tahajud sangat mulia, apalagi kita kerjakan pada malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Ya, boleh kita mengerjakan 2 rakaat, boleh kita mengerjakan 4 rakaat atau 6 rakaat, atau yang lebih afdol 8 rakaat dengan 2 kali salam, 2 kali salam, 2 kali salam. Inilah cara kita untuk menjemput yang namanya malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, cara kita menjemput agar kita mendapatkan malam kemuliaan ini, yaitu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perbanyak berdoa kepada Allah di 10 hari terakhir. Karena banyak yang berpendapat bahwasanya malam kemuliaan ini akan turun pada fase-fase akhir atau di 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Yang paling masyhur bisa kita dapati pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Bisa tanggal 21, bisa tanggal 23, atau 25, atau 27, atau bahkan 29. Nah, semua ini dirahasiakan oleh Allah datangnya, turunnya malam kemuliaan ini. Kenapa? Karena Allah mengharapkan kepada kita senantiasa berjaga-jaga di 10 terakhir, khususnya di malam-malam ganjil yang saya sebutkan tadi. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, itu semuanya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Ya. Kemudian ada doa yang diajarkan para ulama. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau kita baca Allahumma inni afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin inilah yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bisa menambah wawasan kita, menambah semangat giroh kita untuk perbanyak ibadah, khususnya di malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.